bombele bombele anginu alolone bote daina okame bote daina wakame anginu alolo angin penu alolone. Baik, selamat siang adik. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Sedikit saya menjelaskan sekalian dengan kehidupan masyarakat Lowlere. Sebagian kalau sekitar sebelum tahun 80-an masyarakat Lowlere lebih banyak menjadi petani. Petani ladang keringnya, ladang tidur yang menunggu dengan pengharapan ada air hujan baru mereka bisa menanam. Nah, itu sekitar 80-an itu area sebagian utara Lowlere itu belum dibatasi sehingga orang ramai-ramai berkebun dengan istilah Lowlere buka kebun baru etna. Itu terjadi sekitar terakhir. Itu sekitar tahun 81-82 karena waktu saya masih SD atau SMP kelas 1. Lalu dalam perjalanan dari tahun ke tahun dengan tuntutan ekonomi kehidupan sosial masyarakat sehingga sampai dengan saat ini dari penghasilan petani ini kurang menghasilkan peningkatan ekonomi memang agak susah karena hanya berharap dari hujan ladang kering yang mana hasilnya juga dengan curah hujan yang semakin tahun semakin berkurang sehingga penghasilan juga sangat-sangat minis. Lalu kita masyarakat petani tidak bisa terlalu menggantungkan hidup dengan bertani sehingga lebih banyak yang beralih ke nelayan sekarang. Jadi hampir setengah bagian generasi berikutnya itu di era 2000-an itu sudah lebih memilih ke mata pencarian sebagai nelayan. Hampir rata-rata semua anak-anak generasi muda kita sekarang itu sudah sangat sulit untuk mencari pekerjaan penghidupan dengan mata pencarian sebagai petani. Kenapa? Tentunya dari tahun ke tahun kenapa tidak menghasilkan hasil yang baik untuk bisa melanjutkan kehidupan kita, hanya untuk bertahan untuk makan saja, tidak bisa untuk dipromosikan, dijual untuk menjadi penghasilan. Karena sangat dibatasi dengan aturan pemerintah kaitan batasan hutan lindung sehingga masyarakat Lowlere tidak bisa memperluas lagi lahan. Sehingga lalu dengan tadi yang saya sudah jelaskan bahwa dengan hasil panen yang sangat-sangat terbatas karena lahan yang sama diolah berulang kali sehingga tentu humus tanahnya juga semakin berkurang sehingga penghasilan juga semakin tahun semakin menurun. Sehingga syukur bahwa di sekitar era tahun 80-an pemerintah punya kebijakan untuk penghijauan itu dengan menanam kemiri sehingga sekarang anak-anak kita tidak bertani lagi tapi lebih banyak cenderung memungut kemiri untuk penghasilan tambahan mereka untuk di pasar karena harganya juga sedikit membaik sekarang kemiri ya. Nah, itu yang peninggalan terakhir. Lalu ada satu budaya yang dijalankan masyarakat Lowlere sebagai petani saat itu ketika musim panen tiba, ada satu kegiatan yang itu melibatkan hampir seluruh warga baik ke petani maupun warga non petani adalah kegiatan pasca panen itu adalah istilahnya gakwata. Gakwata ini kan bagaimana kita mengeluarkan biji jagung dari bulirnya. Itu saya masih merasakan, saya masih menyaksikan itu sekitar tahun 8 terakhir itu jam 83-84 sekitar itu. Karena setelah saya dari itu saya ke Kupang lalu pulang, tradisi itu tidak ada lagi. Tradisi itu sudah menghilang. Semestinya ini harus dipertahankan. Nah, dengan kemajuan teknologi, mesin giling dan lain sebagainya, sehingga budaya itu sudah tidak ada lagi. Nah, sampai saat ini beberapa kemarin dicoba dalam kegiatan untuk menghidupkan kegiatan itu dilombakan di kegiatan 17-an jadi tahun 1900-an coba menghidupkan kembali, tetapi sepertinya sudah tidak bisa lagi. Ya, itu yang sangat disayang karena itu merupakan ikon kebanggaan kita, salah satu kesehatan
pertanian dengan budaya lokal kita, bagaimana memilahkan jagung dari bulirnya itu dengan gakwata. Istilah orang Lulere gakwata, Lulere Balun. Balun juga sama. Sudah hilang budaya itu. Nah, perkembangannya sejak itu mulai dengan gakwata hilang, lalu orang lebih cenderung ke isi di karung lalu dipukul-pukul sampai terlepas. Isi jagung dari bulirnya. Lalu terakhir dengan kemajuan teknologi, orang lebih menggunakan alsintan, alat mesin ini. Alat mesin pertanian. Itu sehingga ada kemudahan-kemudahan itu, sehingga budaya-budaya itu dengan sendirinya, dan sebenarnya itu menjadi ikon yang harus dipertahankan, karena itu bagian dari budaya sebenarnya. Dan itu terkhusus hanya saya tahu mungkin hanya orang Leuleri dan Balun kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau saya sih sebagai pemimpin wilayah ini berharap tradisi itu, karena itu sangat membangun kebersamaan, nilai-nilai gotong royong yang ada di sana. Kenapa? Pola menanamnya secara bersamaan. Lalu pada saat musim panen itu juga sama-sama, lalu sampai pada terakhir dengan pola atau teknik untuk melepaskan biji jagung dari tongkolnya, itu dengan pola yang tadi, dan itu sudah hilang. Dan suasananya begitu ramai sebetulnya pada saat itu, karena diiringi dengan pantun-pantun, tidak hanya sekedar orang bernyanyi, tapi ada pantun-pantunnya di sana. Dan akhirnya berdampak pada generasi berikutnya. Leuleri ini juga terkenal dengan dolo-dolo, tapi karena pantun-pantun itu dari kegiatan-kegiatan ini sudah tidak ada lagi, sehingga menghilang dengan sendirinya. Jadi generasi berikutnya kalau dolo di luar ini sudah tidak ada lagi menguasai pantun, karena pantun itu dibangun pada saat kegiatan-kegiatan seperti ini, gakwata seperti itu. Lalu mungkin saya tambahkan sedikit lagi terkait dengan pola kehidupan masyarakat luar pada saat itu. Di bawah tahun 80-an itu, 80 itu, nah itu ada dua kegiatan berkaitan dengan kehidupan masyarakat luar, yaitu bertani dengan, kalau para ibu itu tenun dan pembuatan gerabah. Dan itu memang sudah punah sama sekali Leuleri gerabah, karena dulu ada lahan tertentu yang disiapkan Lebo untuk kepentingan pembuatan gerabah. Tapi dengan perkembangan pembangunan semakin banyak kehidupan di Leuleri ini, sehingga lahan-lahan itu sudah digunakan untuk karena itu lahan perorangan yang dijadikan tempat umum, dan sekarang itu sudah dibangun menjadi pemukiman perumahan, sehingga salah satu budaya yang hilang ikonnya orang Leuleri, yaitu pembuatan gerabah dalam bentuk lubah dan gelo, itu dengan sekarang sudah mulai punah. Memang masih ada 1-2 ibu yang mengerjakan itu, tapi mereka kesulitan lahan untuk mendapatkan materialnya, dalam hal ini tanah. Karena tanah-tanah yang dulu dimanfaatkan untuk kepentingan umum itu sudah diambil kembali pemiliknya untuk dibangun rumahnya, sehingga itu sangat disayangkan. Sebenarnya ini ikon besar orang Leuleri, dan itu di Flores Timur hanya ada di Leuleri. Karena dengan penghasilan ini mereka bisa barter dengan padi jagung, masih zaman yang barter, sehingga dulu kita kenal Leuleri begitu dikenal di pelosok-pelosok di sedaratan Flores Timur itu dengan pola kehidupan barter, periuk dengan padi jagung dan lain sebagainya. Itu terjadi mungkin sudah maisirna itu sekitar tahun 85 ke bawah. Ke 1900 sudah hampir sudah tidak ada lagi. Hanya 1-2 ibu saja yang masih melakukan kegiatan ini.